Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan SPD. Saya guru di SMK Muhammadiyah Soma Gede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, LPTK Universitas Negeri Malang, Prodi Bisnis dan Pemasaran. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi merancang pembuatan sosial media mata pelajaran bisnis online untuk kelas 12. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang sudah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajarannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Silakan salah satu dipimpin doa terlebih dahulu. Istidat Fa'am. Belum selesai. Dia sendiri. Kayak kawan gitu. Elo. Kayak kawan gitu. Elo. Habsan. Kita melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan? Kemarin kita sudah mempelajari materi apa? Materi pada pertemuan sebelumnya itu menjelaskan tentang pengertian media sosial, dan membuat WhatsApp bisnis. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ada beberapa materi. Yang pertama adalah mempelajari tentang pengertian dari media sosial, kemudian sudah belajar tentang juga sejarahnya, kemudian juga kita sudah belajar kelebihan dan kekurangannya, kemudian kemarin sudah mempraktikkan bagaimana cara membuat WhatsApp bisnis ya. Jadi untuk pertemuan sebelumnya Pak Evan sudah menjelaskan ke kalian materi tersebut dan sudah menugaskan ke kalian. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi yaitu berkaitan dengan nanti mempraktikkan bagaimana cara mengoperasionalkan Instagram bisnis. Kurang lebih seperti itu. Untuk peta konsep pada pertemuan kali ini kurang lebih ada 4. Jadi untuk pertemuan sebelumnya sudah belajar bagaimana pelatihan media sosial, implementasi media sosial. Untuk pertemuan kali ini nanti kita akan coba menggunakan media pemasaran online menggunakan media sosial. Kemudian yang terakhir adalah langkah-langkah pembuatan akun media sosial. Nanti kita akan coba membuat akun Instagram bisnis. Selanjutnya kita ulas dulu untuk apa itu media sosial ya, seperti pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan apa itu media sosial? Ya, Mbak Septi ya, bisa dibantu berkaitan dengan pengertian dari media sosial terlebih dahulu sebelum kita nanti lanjut ke materi selanjutnya. Sosial adalah
sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Ya, itu adalah pengertian media sosial menurut pendapat dari Mbak Septi ya. Ada yang bisa menambahkan atau berbeda pendapat berkaitan dengan pengertian dari media sosial? Ya, Mbak Putri. Media sosial adalah instrumen yang memfasilitasi komunikasi jaringan dan atau kolaborasi secara daring. Itu adalah pendapat dari Mbak Putri. Bisa tepuk tangan untuk pendapat dari Mbak Septi dan Mbak Putri. Itu adalah pengertian dari media sosial ya. Kemudian kita lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis dari media sosial. Nah, di sini kurang lebih ada 6 layanan yang biasa kita gunakan dalam media sosial. Yang pertama adalah layanan dari blog. Selanjutnya adalah materi berkaitan dengan kelebihan media sosial. Kurang lebih ada 5 dari kelebihannya. Yang pertama adalah gratis. Ada yang di sini punya media sosial tapi berbayar. Dari kalian kebanyakan menggunakan media sosial yang sifatnya gratis. Kenapa? Karena di sini salah satu kelebihan dari media sosial. Kalian tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengaksesnya. Tidak perlu memerlukan biaya tambahan untuk mengakses media sosial. Kemudian mudah dikelola. Kalian hanya perlu mendaftar. Cara mendaftarnya pun dikategorikan sangat mudah. Kalian hanya perlu memiliki email aktif. Satu. Yang kedua, biasanya kalian diperlukan nomor tambahan sebagai autentifikasi untuk masuk. Kemudian kalian sudah bisa menggunakan media sosial tersebut. Yang ketiga sebagai sarana kreativitas. Di sini kalian bisa mengupload atau men-sharing, membagikan berbagai aktivitas kalian, mulai dari hobi kalian, keseharian kalian, nanti kalian bisa membagikannya. Digunakan sebagai sarana kreativitas. Yang keempat sebagai sarana pendidikan. Nah, ini yang sudah kita gunakan dan sedang kita gunakan. Jadi media sosial kita gunakan sebagai pendidikan, di mana kalian nanti belajar bagaimana cara memasarkan suatu produk atau mempromosikan suatu produk. Karena kita jurusannya adalah bisnis dan pemasaran, kita diharuskan dan diwajibkan bisa memasarkan produk melalui berbagai macam platform. Ya. Yang kelima adalah memiliki jangkauan yang luas. Ini salah satu kelebihan dari media sosial dibandingkan media offline, karena jangkauannya itu tak terbatas, asalkan dari penggunanya itu memiliki akses internet satu, yang kedua memiliki perangkat yang digunakan untuk mengakses media sosial. Contohnya adalah gawai atau telepon, kemudian PC atau komputer atau laptop dan lain sebagainya. Itu kalian sudah bisa mengakses sosial media. Jadi jangkauannya itu tak terbatas asalkan memiliki perangkat tersebut. Peretasan. Jadi yang namanya media sosial itu rawan phishing atau peretasan. Jadi yang punya media sosial diharapkan itu mengganti kata sandinya secara berkala. Satu. Yang kedua, untuk kata sandi tersebut harus memiliki kriteria yang kuat berkaitan dengan kata sandi. Contohnya, yang pertama adalah untuk kata sandi paling. Yang ketiga adalah terdapat angka di dalamnya. Dan yang keempat adalah kalian menambahkan simbol atau semacamnya. Contoh dari simbol ada bintang, pagar dan semacamnya. Itu sudah dikategorikan kata sandi yang kuat. Itu yang kedua, maraknya kejahatan phishing. Kemudian yang ketiga, dapat disalahgunakan. Nah, ini hampir sama dengan yang kedua. Ini dapat disalahgunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan layanan umum,
membedakan yang baik dan buruk, yang benar dan salah. Seharusnya sudah bisa memilah dan memilih yang mana yang pantas ditonton dan tidak pantas ditiru dan tidak ditiru. Ya. Lanjut, ini ada manfaat media sosial. Ada 3 kurang lebih Pak Evan di sini ringkas. Yang pertama adalah sarana belajar mendengarkan dan menyampaikan manfaat media sosial. Kemudian sarana dokumentasi dan administrasi integrasi. Kalian bisa menyimpan berbagai dokumen kalian di sosial media kalian. Entah itu dokumentasi berkaitan dengan Yang kita akan pelajari hari ini adalah Instagram. Sudah punya Instagram semuanya ya? Sudah. Ada yang belum punya? Ya. Jadi setelah kemarin kita sudah tahu data statistiknya pengguna sosial media terbanyak di Indonesia. Untuk media platformnya paling banyak adalah WhatsApp. Kemudian yang kedua adalah Instagram. Kita akan pelajari hari ini berkaitan dengan Instagram. Karena memang apa? Karena memang untuk Instagram sendiri adalah nomor kedua platform media sosial terbanyak dan juga diakses oleh masyarakat Indonesia. Sudah ada yang pernah cukup? Kemudian tanda latih dimasukkan, kemudian dimasukkan pilih daftar. Ya, kurang lebih ada 15 berkaitan dengan langkah-langkah dalam pembuatan Instagram. Ya. Berarti untuk semuanya sudah memiliki akun Instagramnya? Sudah. Nanya untuk akun Instagramnya sudah berapa followers atau pengikutnya? Ya, Mbak Uli untuk Instagramnya sudah, tapi masih di bawah 1000. Yang lain, Mbak Hafsari, Instagramnya sudah berapa? Bawah 500. Di bawah 500 ya. Jadi silakan hari ini kalian bisa saling follow ya, untuk teman sekelas kalian. Mungkin masih ada yang belum follow ya. Jadi silakan nanti bisa saling follow berkaitan dengan Instagram ini. Jadi nanti kalau sudah saling follow, otomatis followersnya pasti akan bertambah. Nah, gunanya apa? Nanti kita gunakan untuk Instagram tersebut untuk mempromosikan produk yang nantinya akan kita jual. Untuk kegunaan kalian untuk penggunaan Instagram untuk apa aja? Mbak Mita, ya. Di sini berarti digunakan untuk menonton foto dan video K-pop. Ya. Dari kalian rata-rata pada senang K-pop ya. Ada yang lain untuk selain nonton foto dan video? Ya, membagikan kegiatan sehari-hari. Jadi kalian biasanya sering membagikan kegiatan kesehariannya. Nah, selain tadi bisa buat nonton video atau foto, kalian juga nanti bisa mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan keseharian atau yang terupdate. Misalkan cari berita, kemudian karena kita jurusan pemasaran, jadi yang akan kita lakukan adalah berkaitan memasarkan produk melalui Instagram. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Untuk itu, di sini Pak Evan tampilkan bagaimana cara berjualan melalui Instagram. Silakan nanti bisa disaksikan. Kalau sudah, nanti kita akan coba praktekkan bagaimana cara membuat Instagram bisnis. Ya. Aku yang pertama, zaman sekarang itu Instagram itu udah kayak most popular platform buat kita cari sesuatu, entah itu seseorang, entah itu produk apapun, company apapun, kita lihat Instagram account-nya dulu ya nggak sih? Siapa yang di sini nggak kayak gitu, bohong banget. Terus yang kedua adalah kita yang pemula di bisnis, ini cocok banget tuh saya coba. Setelah kalian tadi sudah menyaksikan cara berjualan melalui Instagram, langkah selanjutnya kalian di sini akan mengerjakan sebuah tugas. Jadi nanti kalian membuat namanya CTA atau Call to Action. Langkah selanjutnya kalian di sini akan mengerjakan sebuah tugas. Dimana tugasnya adalah mandiri ya. Ini Pak Irfan bagikan terlebih dahulu untuk
lembar kerja peserta didiknya. Sudah dapat LKPD semuanya ya? Sudah. Silakan bisa dilihat untuk LKPD-nya. Yang pertama kalian bisa isi untuk nama, kelas, dan nomor absennya. Silakan diisi terlebih dahulu. Kemudian silakan diisi juga untuk LKPD. Untuk tugas pada hari ini, kita kesepakati saja. Untuk proyek yang akan kita buat adalah membuat Instagram bisnis. Kurang lebih berapa waktunya? Kita sepakati. Bagaimana kalau 2 kali 45 menit? Bagaimana? Setuju? Setuju. Ya, kita akan buat untuk proyek ini dalam waktu 2 kali 45 menit. Jadi nanti dalam kurun waktu 2 kali 45 menit kalian mengerjakan proyek membuat WhatsApp, Instagram bisnis. Kemudian nanti dari beberapa dari kalian, Pak Irfan tunjuk sebagai sampel untuk mempresentasikan berkaitan dengan tugas membuat Instagram bisnisnya. Jadi nanti ada beberapa anak yang Pak Irfan tunjuk sebagai sampel untuk mempresentasikan di depan. Akun WhatsApp, Instagram bisnis. Yang pertama kalian buat adalah berkaitan dengan nama dari akun kalian. Jadi nanti nama dari akun kalian itu sudah tidak lagi menggunakan nama pribadi kalian atau perorangan. Jadi namanya sudah berganti menjadi toko online kalian. Jelas ya? Jadi yang pertama kalian ubah adalah nama dari Instagram kalian. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan logo dari Instagram kalian. Jadi bukan lagi foto profil kalian yang selfie, bukan itu ya. Ini nanti kita ubah profilnya itu menjadi foto dari foto dari toko kalian. Jadi sebisa mungkin bentuknya adalah logo. Membuat yang namanya tagline. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan calon pelanggan itu mengetahui jualan dari kalian, kelebihan dari produk yang kalian jual. Kemudian berkaitan setelah tagline adalah membuat call to action. Kalian nanti di dalam profil kalian, di bawahnya, di infonya, kalian ganti diberikan namanya CTA atau call to action. Ya, jadi nanti kalian membuat namanya CTA atau call to action. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memudahkan calon pelanggan untuk
menghubungi kalian ketika ada yang ingin membeli, gitu ya. Jadi nanti di bagian edit profil kalian cantumkan call to action-nya atau CTA. Isinya apa? Isinya adalah nomor yang bisa kalian hubungi atau calon pelanggan hubungi. Apakah sudah selesai pengerjaannya? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai, kita presentasikan. Kita sampel saja sama anak nanti mempresentasikan hasil membuat Instagram bisnisnya. Kemudian pertemuan sebelumnya, Evan sudah bilang kalau bisa dibawa berkaitan dengan produknya. Kalau nanti sudah jadi Instagramnya, kemudian dipresentasikan beserta dengan produk yang akan dijual. Itu ya. Ada yang ingin mempresentasikan juga berkaitan dengan produknya maupun Instagram bisnisnya. Mbak Absari, ya, silakan Mbak Absari bisa masuk. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Absari Saputri. Akan mempresentasikan kerja saya, bisnis yang saya ini adalah kopi Kemawi. Kopi Kemawi adalah kopi autentik dari Desa Kemawi, Kecamatan Somalgede, Kabupaten Banyumas, di mana kopi ini memiliki keunggulan dan kopi lain di antara lain adalah: 1. Kopi yang digunakan masih alami dan diambil dari petani dari Desa Banyumas. 2. Tanpa bahan pengawet dan pemanis. 3. Menggunakan penyajian drip bag sehingga aroma kopi lebih keluar tanpa ampas. 4. Menggunakan gula murni tanpa pengawet. Sosial media yang digunakan untuk memasarkan produk adalah WhatsApp bisnis dan Instagram bisnis. Tepuk tangan untuk Mbak Absari berkaitan dengan saya. Di sini ada profilnya dengan nama King Donat, dan kategori yang saya pilih dari WhatsApp bisnis adalah belanja dan retail. Terus judul dari katalog saya sudah saya sebutkan sebelumnya. Rajanya donat adalah donat dengan berbagai macam topping. Alamatnya ada di Somalgede, Banyumas, dan waktu bukanya mulai dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 9 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Jadi yang mau memesan bisa hubungi pada jam berikut. Terus yang selanjutnya ada Instagram. Di sini ada profil Instagram saya dengan nama Donat Download, dan di deskripsinya saya sudah menyebutkan link WA saya. Jadi yang mau memesan bisa klik link WA tersebut.
dan ada juga postingan tentang produk yang saya jual. Nah, itu sekian dari media sosial yang saya gunakan untuk menjual produk. Dan alasannya saya memilih media sosial tersebut karena pertama, platformnya itu terkenal. Yang kedua, jangkauannya luas dan dapat menjangkau pelanggan dengan potensial. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produk yang dijual, kemudian menggunakan media sosial yang sudah disepakati kita, yaitu adalah Instagram bisnis, pun sudah di-upload dan sudah di-share postingannya. Kita lanjutkan ya. Konsentrasi ya. Jadi nanti kita akan tahu siapa yang di sini konsentrasi dan tidak. Jadi nanti silakan kalian lakukan sesuai dengan apa yang Pak Evan ucapkan. Konsentrasi. Silakan untuk instruksinya kalian lakukan gerakan sesuai dengan apa yang Pak Evan ucapkan. Jelas? Jelas. Ya. Tangan ke depan, ke samping, ke atas. Gampang ya? Gampang. Ya. Lanjut. Tangan ke depan. Pak Irfan bilangnya ke tadi ada yang ke samping. Nah, nanti nggak konsentrasi. Jelas ya? Jelas. Yang ini digunakan untuk mengetahui bagaimana sejauh mana pengetahuan kalian menggunakan materi pada hari ini. Nanti Pak Evan sudah share untuk link, silakan nanti dicek di grup kelas masing-masing. Ya, sudah selesai untuk prosesnya? Sudah. Untuk selanjutnya berkaitan dengan refleksi pembelajaran pada kali ini atau kesimpulannya. Ada yang bisa merefleksikan pembelajaran pada kali ini? Ada yang bisa merefleksikan? Pada pembelajaran kali ini kita sudah belajar tentang jenis-jenis media sosial, kelebihan kekurangan media sosial dan cara memulai bisnis melalui Instagram bisnis. Jadi untuk pembelajaran kali ini kita sudah belajar pengertian dari media sosial, kemudian jenis-jenisnya, kemudian tadi kita sudah buat Instagram bisnis ya. Jadi bagaimana kita memulai bisnis menggunakan Instagram. Kurang lebih seperti itu untuk materi pembelajaran dari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan berganti bab. Jadi nanti kita akan berganti bab yaitu menerapkan pembuatan iklan online. Jadi nanti setelah kalian kemarin sudah mendapatkan dasarnya yaitu membuat email, nanti kalian akan terapkan email tersebut di dalam pembuatan iklan. Kalau lebihnya seperti itu. Ada yang ditanyakan untuk pembelajaran dari ini? Belum ada. Tidak ada ya. Untuk kalau tidak ada untuk yang ditanyakan, kita akhiri untuk pembelajaran kali ini. Apabila mereka ada yang salah dalam tutur kata tersebut dan mohon maaf. Pertemuan kali ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.